Selamat pagi nakku, salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Dan kita kembali bertemu lewat video ini untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelumnya kita mengangkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati kami, walau pandemi, walau apapun yang terjadi, berkat Tuhan. Tidak bergantung pada corona, tapi berkat Tuhan, bergantung pada iman percaya kita kepadanya. Amin. Kita nyanyi, kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan Tuhan, kami mengucap syukur karena kami rasakan perlindungan-Mu sempurna terus dalam hidup kami. Kalau kami masih sehat dan kuat, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih, teruslah Tuhan, naungi kami dengan kasih-Mu, bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga virus corona tidak boleh menjamah kami dan seisi rumah kami. Semua orang yang kami kasihi yang punya hubungan darah dengan kami, jauhkan mereka dari virus corona dan segala bentuk sakit penyakit. Biarlah kami melewati hari-hari kami dengan selalu mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar kami mau belajar, Tuhan yang beri kami kekuatan baru, sehingga kami pahami pembelajaran pada hari ini. Kami serahkan pembelajaran kami dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pelajaran kita hari ini bab 10 untuk kelas 12. Halo anak ibu, salam rindu untuk kalian semua. Lama tidak bertemu nakku, hampir lupa wajah-wajah kalian. Sekali-sekali sambil ngupload tugasmu di WA, tolong buat fotomu ya, biar ibu masih ingat sama kalian semua. Atau satu kali nanti Jumat kita boleh Zoom untuk kita PA, bergabung dan berdoa bersama. Hari ini kita belajar tentang menerapkan keadilan kepada semua insan dengan tulus ikhlas. Mengucapkan kata keadilan adalah mudah, tetapi mempraktekkannya sedikit sulit. Kalau boleh kita jujur, di beberapa tempat
kita merasa diperlakukan tidak adil, betul nggak? Tapi yang mau ibu tanya, apakah kamu merasa ibumu memperlakukanmu secara adil? Apakah kamu merasa ayahmu memperlakukanmu sudah sangat adil? Ataukah di rumah pun Anda merasakan ketidakadilan yang kamu alami lewati hari-hari? Itu. Orang yang merasa hidupnya tidak diperlakukan secara adil, ini akan menjadi penyakit yang sangat berat sampai dia tua. Karena orang yang merasa dirinya tidak diperlakukan secara adil, dia cenderung sakit hati, luka batin. Akhirnya dendam. Kalau seorang laki-laki bisa terjadi pemberontakan. Dan kalau perasaan ketidakadilan tidak segera terobati, bisa dendam dan mengakibatkan pembunuhan. Itu. Saudaranya membunuh saudaranya. Nah, anakku, tolong perhatikan dan dengarkan, simak penjelasan ibu kali ini tentang ketidakadilan ini. Akhir-akhir ini saking banyaknya waktu di rumah, saya sering buka YouTube bahwa ternyata orang Batak, orang Kristen sudah menggugat orang tuanya ke pengadilan. Malu nggak itu? Sebagai sesama satu suku, sebagai sesama orang percaya Yesus, kita malu kan anak menggugat orang tuanya ke pengadilan? Terjadi pembunuhan. Itu beberapa orang Batak sudah saya lihat. Dan ada beberapa yang pengacara yang beragama Kristen yang cukup terkenal, yang orang Batak juga turun untuk melakukan pemulihan bagi keluarga itu untuk berdamai. Itu sebabnya saya mau minta tolong kepada Anda, jangan merasa sakit hati kepada ayahmu atau ibumu karena kamu diperlakukan tidak adil. Karena bagaimanalah perlakuan orang tua kepada ibu yang seadil-adilnya menurutmu? Bolehkah aku membagi uang lebihku? Misalnya aku punya uang lebih 20.000, punya anak 2. Kalau adilnya, satu orang aku kasih 10.000, adil kan? Menurut Anda. Tapi kalau satu kerjanya tidur, cuek, tidak mau ngapa-ngapain, makannya saja banyak, dia pijak lantai, debunya 10 inci pun dia tidak peduli. Sementara yang satu kita suruh, 2 dia kerjakan. Kita tidak perlu teriak-teriak, dia sudah melakukannya. Dia makan, dia cuci piringnya. Dia tahu lantai sudah berabu, dia sapu. Dia tahu saya belum makan, dia ambil nasi saya. Kan keadilan itu sebenarnya, kalau menurut saya ya, keadilan itu anak-anakku adalah keadilan yang tulus bagi orang yang memutuskan untuk dia melakukan tindakan itu gitu. Misalnya kalau di pengadilan hakim, dia membuat seorang pencuri telur, seorang pencuri ayam, mana putusan yang terbaik. Tidak pula dia ukur dengan berapa harga telur, berapa harga ayam. Karena lebih banyak harga ayam, maka pencuri ayam dihukum lebih lama. Atau karena harga telur murah, maka yang mencuri telur cukup 3 jam ditahan di penjara. Tidak begitu. Seorang hakim akan berbicara, akan menganalisa pencuri telur ini motivasinya apa. Karena jahatnya kah? Karena ingin mengganggu rasa nyaman si pemilik kah?
pengadilan. Kalau di keluarga, keadilan ayah dan ibu bergantung kepada seberapa benar sikap, keterampilan, antusias orang yang melakukan perlakuan untuk dilakukan adil itu. Jadi susah, jangan kamu makan, tidur, minta jajan lalu mau diperlakukan adil. Kakakmu yang pagi-pagi sudah mengepel, pagi-pagi sudah masak, bantu orang tua, sekali dibeli bajunya lalu kamu ngotot, bajumu dibeli, padahal kamu kerjanya tidur doang. Gak boleh. Keadilan itu sesungguhnya menyangkut hati nurani itu. Dan juga keadilan itu dilakukan sesuai kebutuhan. Anak umur 20 tahun dengan anak umur 14 tahun beda pasti kebutuhannya. Harga kebutuhannya pun beda. Jadi artinya keadilan itu bagaimana kita bisa merasakan menganggap setiap orang akan diberkati sesuai dengan kebutuhannya. Itu. Jadi yang pertama Ibu tadi jelaskan mengenai ketidakadilannya. Banyak kita ini merasa diperlakukan tidak adil. Tidak perlu begitu. Apa yang kita terima saat ini, itulah yang mungkin berkat yang Tuhan sediakan dari kita. Dan ketika kita yang mengambil keputusan untuk menetapkan keadilan, ya kita barometernya apa? Saya baca di mana tadi, di Yohanes 14, itu Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukannya. Apa yang harus kita berikan kepada si A, apa yang harus kita berikan pada si B, itulah dia keadilan yang sebenarnya. Minta tuntunan Tuhan untuk mengerjakannya sebaik-baiknya itu. Memang terlalu sulit bagi kita untuk menerapkan keadilan. Adil menurut siapa? Itu. Kalau saya yang berbagi, adil menurut saya dong. Tidak mungkin saya kasih nilai 9, siswa rajin datang, tapi selalu punya sampah di bawah kolong dan di dalam laci. Sepintar apapun dia, itu adil menurut saya. Kalau ada orang sementara otaknya kurang pintar, tapi begitu ada sampah dimasukkannya ke tong sampah. Begitu saya butuh cuci tangan, dia memberikan saya cuci tangan. Itulah sebenarnya orang Kristen tidak perlu menuntut ketidakadilan. Itu sesungguhnya ya, karena sumber berkat kita itu Tuhan. Tapi keadilan ini adalah bagian demokrasi dan hak asasi manusia dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa. Itu perlu kita lakukan. Itu satu saat kamu menjadi orang penting, kamu harus melakukan keadilan. Hari-hari ini pun banyak orang merasa dirinya tidak adil. Miskinnya aku gak dapat sumbangan, begininya aku gak dapat sumbangan. Ya begitu. Tapi kalau hanya ngomel aja pun kan capek gitu. Terima dan syukurilah apa yang menjadi bagian kita. Dan saat kita melakukan keadilan, saat keputusan sudah pada kita, teruslah keadilan itu, jangan kita bohongi hati nurani kita. Karena Roh Allah ada di dasar hati yang paling dalam. Kalau secara hati nurani kita sudah damai sejahtera melakukannya, lakukan saja. Artinya orang yang mampu melakukan keadilan, dia bukan orang yang egois gitu. Dia peduli pada banyak orang, memiliki kasih, memiliki hikmat hati yang bijaksana. Dan itu hanya kita dapat dari Tuhan. Jadi orang yang bisa melakukan keadilan dengan tulus ikhlas adalah orang yang sangat bergantung kepada Tuhan dan hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan yang dia ambil dan dia memiliki hikmat dan hati yang bijaksana. Itu.
meski banyak orang merasa diperlakukan tidak adil, tetapi kita sebagai orang yang terpelajar berusahalah segera mengobati hati kita. Saat kita diperlakukan rasanya tidak adil, ya ucapkan syukur, inilah mungkin jatahku hari ini Tuhan. Maksudnya supaya kekecewaanmu itu tidak terus bertindih-tindih dalam hatimu, yang membuatmu susah untuk memperoleh berkat, susah untuk tertawa, kecewa terus, akhirnya muka berkerut-kerut dan menjadi jelek. Itu saat kita merasa diperlakukan tidak adil, kita pun tetap bersyukur juga, tetap mengakui bahwa yang melakukannya pun tidak sempurna, mendoakannya, anakku hidup ini akan terasa aman, sejahtera. Saya bilang selalu, kita menambah-nambahkan kasih kita kepada orang, tidak terlalu banyak menuntut, tapi ingin selalu banyak berbuat baik sajalah. Itu. Kalau hari ini kamu masih merasa ayah ibumu memperlakukanmu tidak adil, banyaklah berdoa, berubahlah, jangan malas. Kalau kakakmu atau abangmu yang kamu rasa sangat disayangi, lombalah abangmu dalam segala kebaikannya, supaya hati orang tuamu sama kepadamu, tindakannya pun sama. Karena tidak akan mungkin mendapat upah yang sama pemalas dengan yang rajin. Ingat saja itu, supaya kamu tidak merasa diperlakukan tidak adil. Dan satu saat pun ketika kamu yang memberi keputusan, kamu akan menilai seobjektif mungkin untuk membagikan sesuatu kepada orang-orang yang bergantung hidupnya kepadamu. Jadi keadilan hanya kita dapatkan dari Tuhan. Dia adil dan menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Terapkan keadilan dalam hidupmu. Adil dalam arti kamu tahu melakukan tanggung jawabmu, baru kamu tahu menuntut hakmu. Jangan hanya hakmu yang kamu tuntut sebagai anak-anakku. Kerjakan tanggung jawabmu. Baru itu namanya keadilan. Baru di situ terjadi apa? Terjadi damai. Sebab di pembelajaran kelas 12 ini kita dipanggil untuk membawa damai dalam demokrasi sosial, ekonomi, semuanya. Itu ya. Semoga paham penjelasan hari ini. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Semoga pandemi cepat berakhir, supaya sebelum UN kita masih bisa tatap muka. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Tuhan yang berkati anak-anakku yang mendengarkan penjelasan ini, sehingga tidak terlalu banyak menuntut, tapi suka memberi, melakukan tanggung jawab mereka, dan mereka menjadi anak yang membawa damai di keluarga mereka. Terima kasih. Lalukanlah corona ini cepatnya ya Bapak, supaya kami segera boleh tatap muka dan belajar normal di sekolah yang kami cintai. Bagi hormat syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.